Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, gue pengen cerita nih, cerita Heniday. Karena kemarin tuh Heniday lumayan loh, view-nya naik. Terus mumpung ada yang nanya, jadi gue pengen menjawab lewat YouTube. Jadi kalian lebih ngerti apa isi hati gue. Cie. Oke, jadi kemarin itu ada salah satu adik kelas gue, dia DM gue nanya, Ci, selama kamu di Taiwan, ada gak sih pelajaran hidup, pembelajaran kehidupan selama gue di Taiwan, intinya kayak gitu ya. Pasti adalah, karena kan di Taiwan ini gue merantau, jadi kayak banyak belajar hal baru, terus ya kayak keluar dari zona nyaman yang biasanya di Jakarta, yang biasanya di Indonesia, nyaman komunikasi dengan bahasa Indonesia, dan gue ke Taiwan dengan bahasa yang waktu SMP SMK tuh kayak belajar nggak belajar, tau gak sih. Nah, konten Heniday ini juga sekalian mau dilestarikan lah, karena banyak feedback yang bagus juga dari konten ini. Oke, jadi langsung aja gue sebutin beberapa hal yang gue pelajari selama di Taiwan ini ya. Yang pertama itu mandiri. Mandiri dalam artian semuanya sendiri. Jadi ya cuci baju sendiri, terus beres-beres sendiri. Kalau misalnya ada barang yang rusak, kayak kemarin tuh sepeda gue sempet mogok, gue benerin sendiri. Terus AC kotor, kalau panggil si bapak kosnya tuh lama, jadi gue bersihin sendiri. Menurut gue mandiri lah, semuanya sendiri. Karena kalau dibandingkan sama di Jakarta, gue tuh di Jakarta kayak baju tuh ada yang nyuciin, terus kalau misalnya mau makan mama pasti siapin. Terus di sini jadi kayak mikir, oh nanti makan apa ya, mau beli apa ya, apa mau masak ya. Jadi di Taiwan ini belajar mandiri sih, semuanya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini gue lebih ngerti di Taiwan, karena gue datang ke Taiwan kan pertama kali tuh umur 18 tahun. Belajar banget yang namanya tentang tanggung jawab. Tanggung jawab di sekolah, kayak misalnya harus ngerjain PR, harus ngumpulin tugas. Terus kalau di kerjaan, di tempat kerja part time gue yang dulu juga, gue harus bertanggung jawab mengerjakan apapun gitu. Terus sekarang udah full time, jadi makin besar lagi tanggung jawabnya kan. Ya, jadi kata tanggung jawab itu gue lebih dapet sih waktu merantau ini ya. Oke, lalu yang ketiga adalah yang namanya bisa mengandalkan diri sendiri. Bisa mengandalkan diri sendiri ini kayak ngerjain apa aja gitu, jadi orang yang bisa diandalkan. Bisa diandalkan sama mandiri itu beda. Bisa diandalkan itu sudah pasti mandiri, tapi mandiri itu belum tentu bisa mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri dan bisa diandalkan itu menurut gue salah satu hal yang sulit ya di kehidupan ya. Karena menurut gue itu bisa diandalkan itu gue buat orang lain gitu. Jadi kayak dalam hal membantu sesama, atau misalnya gue kasih contoh simple aja ya. Gue mandiri, misalnya gue bisa melakukan apapun sendiri gitu. Di Taiwan ini pokoknya semuanya sendiri. Tapi kalau misalnya nih bisa diandalkan itu misalnya ya, contoh simpelnya itu kayak misalnya kirim uang. Bisa aja orang yang mandiri itu masih pakai uang orang tua, misalnya untuk bayar uang sekolah lah, untuk uang jajan lah, segala macem. Tapi kalau gue di sini, gue belajar untuk mengandalkan diri sendiri juga. Jadi gue nggak ngambil uang orang tua lagi tuh dari umur 18 tahun. Jadi ya menurut gue bisa jadi orang yang diandalkan dengan jadi orang yang mandiri itu dua hal yang berbeda. Karena ada juga beberapa teman-teman adik kelas yang gue tahu, mereka bisa mandiri, semuanya dikerjain sendiri gitu. Di sini pokoknya mandiri banget lah, tapi masih ngambil uang orang tua. Jadi menurut gue masih ngambil uang orang tua itu salah satu, menurut gue ya, belum bisa mengandalkan diri sendiri, karena masih pakai uang mama, uang papa gitu. Tapi kalau gue personalnya ya, kalau bisa gue yang kirim uang ke mama papa gitu. Jadi menurut gue ya itu salah satu contoh simple ya dari gue. Lalu menurut gue ada juga benefit saat merantau ya. Yang pertama, punya teman baru, keluar dari zona nyaman, terus kita jadi punya perspektif baru sama teman-teman yang di sini gitu. Kalau perspektif di Indonesia seperti apa, kalau perspektif orang Taiwan seperti apa. Dan kebetulan waktu gue sekolah bahasa tuh banyak banget teman-teman yang dari luar negeri juga, kayak Jepang, Korea, Vietnam, Thailand, banyak banget dari luar negeri semua. Jadi gue juga punya perspektif baru atau cara pandang mereka tentang budaya-budaya asing gitu. Kayak banyak banget pelajaran-pelajaran yang baru gue dapet pas di Taiwan ini, kayak cara pandang mereka segala macem. Jadi lebih tahu cara makan lah, cara naik taksi lah, pokoknya beda-beda. Itu menurut gue unik sih. Jadi mungkin itu benefit merantau ya. Lalu yang terakhir, yaitu yang namanya rasa bersyukur.
waktu gue di Taiwan, gue berasa gue lebih bersyukur sih. Kayak misalnya ya, contoh simpel aja, gue pernah sakit di Taiwan. Lalu gue juga mandiri, karena gue harus pergi ke klinik sendiri, beli obat sendiri. Gue jadi bersyukur gitu. Kalau waktu gue di Indonesia, waktu gue sakit, itu tuh ada mama yang nemenin, ada mama yang masakin bubur, ada papa mama yang beliin obat. Waktu di Taiwan, nggak ada tuh, semuanya sendiri. Jadi menurut gue, selama gue di Taiwan ini, nambah rasa bersyukurnya tinggi banget. Apalagi kalau misalnya pulang kerja gitu udah capek. Dulu di Indo pulang sekolah tuh langsung mama ada siapin makan, karena mama juga kan ibu rumah tangga. Jadi pas pulang ya pokoknya ada makanan, udah tinggal makan. Waktu di Taiwan kadang mikir mau beli apa ya, mau makan apa ya. Aduh, ada aja yang dipikirin kayak ya kayak gitulah, merantau ya. Tiap hari pertanyaan yang sama, nanti makan apa ya? Jadi menurut gue di Taiwan ini rasa bersyukur gue makin tinggi lah, makin kayak jadi tahu diri lah. Perjuangan mama papa tuh nggak gampang, apalagi di Taiwan ini kebetulan teman-teman gue itu yang lebih tua daripada gue, jadi gue juga tahu kira-kira nggak enaknya punya anak, capeknya punya anak dari ngeliatin orang-orang yang di sekitar ini ya. Jadi kayak jadi tahu kalau misalnya harus jadi anak yang berbakti. Oke, yang terakhir gue pengen cerita dikit nih. Jadi ada salah satu orang gitu ya, dia pernah nanya gue kayak, Hen, menurut kamu selama di Taiwan ini apa sih yang paling sulit di kehidupan ini? Gue cuman bilang satu sih, jadi orang yang bisa diandalin. Gue bilang susah banget bertahan hidup 18 tahun tanpa uang orang tua. Jadi singkatnya gini, keluarga gue tuh ya bukan dari keluarga yang sangat kaya, tapi juga nggak miskin-miskin banget. Jadi keluarga kita termasuk keluarga yang sederhana lah, ada lah, cukup gitu. Lalu sebenarnya mama juga ada siapin uang atau sejumlah dana pendidikan buat gue ke Taiwan ini. Tapi waktu gue di Taiwan ini, ada, nggak ada, gue nggak pengen ambil uang itu. Jadi gue kayak berasa, ya mereka udah cukup lelah lah membesarkan gue 17 tahun. Jadi di umur 18 tahun ini, gue pengen jadi orang yang bisa mengandalkan diri sendiri, yang financial freedom financial. Ya pokoknya intinya tidak pakai uang mereka lagi. Lalu menurut gue sejumlah uang yang mereka kumpulkan ini, menurut gue kalau mereka pakai lagi ya bisa cukup untuk mereka pensiun lah. Maksudnya ya lumayan juga lah untuk dana pensiun mereka. Jadi waktu 18 tahun itu gue ke Taiwan bener-bener ya dimodelin awalnya sama orang tua, tapi waktu datang ke Taiwan semuanya kayak sendiri. Menurut gue mandiri nggak susah, terus bertanggung jawab nggak susah, tapi menurut gue yang paling susah tuh mengandalkan diri sendiri sih. Kayak semuanya itu gue harus bisa, semuanya itu bahkan kalau bisa tuh bukan gue bisa ngebantu gue sendiri, tapi gue bisa membantu orang lain juga. Jadi lebih ke benefit gue ke orang lain juga. Lalu dari situ kayak berasa hidup ini sulit kalau kita nggak bisa ngandalin diri sendiri. Lagi tuh ada salah satu teman Taiwan gue yang gue cerita sama dia kayak belakangan gue berasa capek banget. Gue sekolah pagi sampai siang, terus yang sampai sore lanjut lagi kerja sampai malam. Kadang gue masih harus belajar lagi sampai subuh, terus malamnya baru istirahat. Gue bilang ke dia, gue capek banget. Terus dia bilang kayak gini, semua orang sibuk, Hen, kamu harus bisa ngandarin diri sendiri. Dia bilang kayak gitu dengan kata-kata Mandarin. Dia ngomong kayak gitu dan itu membuat gue sangat terbuka sih. Gue harus berpikir semua orang tuh sibuk, gak bisa ngebantu gue. So, gue harus berusaha semaksimal mungkin kalau gue bisa ngelakuin itu sendiri tanpa merepotkan orang lain. Jadi dari situ dia sih sebenarnya berniat baik. Maksudnya dia bilang, lu harus berpikiran kalau semua orang tuh sibuk, semua orang gak bisa bantu lu, hanya lu sendiri yang bisa bantuin lu sendiri. Jadi kayak diri sendiri, gimana lihat ke diri sendiri lagi. Tapi dari situ dia juga bilang ke gue, sebenarnya kita ada beberapa orang gitu ya yang dekat sama gue. Dia bilang sebenarnya mereka selalu ada buat kita, cuman kitanya mau gak sih ngerepotin orang lain. Dia bilang sebenarnya dia bukan tipikal orang yang bakal cerita masalahnya. Dia tuh bukan tipikal yang ngebantu dalam materi, tapi dia nih orang yang ngebantu dalam segi kayak pemulihan hati lah. Dia enak diajak curhat. Jadi temen gue ini menurut gue baik lah. Dia kalau misalnya gue ada PR, ada perlu bantuan, dia selalu ada gitu. Tapi di satu sisi juga menurut gue dia ngomong kayak gitu seakan-akan sebenarnya dia ada, cuman gimana caranya gue mau ngerepotin dia apa enggak.
Soalnya dulu ya ada 1 minggu dimana gue bener-bener stres banget, gurunya nggak enak. Sempet juga gue dapet guru nggak enak. Terus tiap hari PR, tiap minggu ulangan, stres juga gue. Terus gue pengen nyari guru tapi belum ketemu yang pas. Lalu gue nanya teman-teman Taiwan lah, kayak ada nggak sih yang bisa bantuin PR gue ini. Ada beberapa yang emang mereka tuh seneng bisa bantu, seneng kira-kira tahu orang luar negeri kalau belajar Mandarin tuh kayak gimana sih susahnya. Ya mereka suka bantu gitu. Tapi ada beberapa minggu yang gue tuh nggak pengen cerita sama mereka. Ada beberapa minggu yang menurut gue kalau bisa gue nyesain sendiri, gue nggak bakal nyesain mereka. Lalu dari situ gue berasa kalau yang diomongin salah satu temen gue itu benar. Dia ngomongin tentang sebenarnya kalau gue berpikiran semua orang sibuk, gue nggak bakal minta tolong sama mereka, tapi malah gue berusaha semaksimal mungkin gimana caranya gue bisa sampai bisa gitu. Terus dia bilang sebenarnya dia ngeliat gue sangat baby face doang ya, kelihatannya kayak anak manja, tapi sebenarnya orang yang mandiri banget, dia bilang kayak gitu. Lalu dari situ gue berasa mungkin ada benarnya ya, ketika gue berpikir semua orang sibuk, nggak ada orang yang bisa bantu gue. Itu gue dimana hari itu kayak push the limit, gue pasti bisa, gue harus bisa ngandalin diri sendiri, gue harus jadi orang yang bisa diandalkan. Bahkan bukan gue ngandelin gue sendiri, bahkan orang lain mungkin ngandelin gue gitu. Istilah kasarnya kayak misalnya ya, gue ngerjain PR, gak ada yang bantu gue berusaha berpikir kalau semua orang sibuk, gak ada yang bisa bantu gue, pokoknya gue harus ngerjain itu sendiri. Oke, di another side of me gitu ya, kalau misalnya ada adik kelas yang datang bilang, Ci ini gimana ya, gue pengen jadi orang yang kayak bisa bantu mereka. Gue kayak cerita, oh ini maksudnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gue pengen jadi orang yang seperti itu. Tapi mungkin di sini kalian bisa dapet 2 perspektif dari gue, yaitu yang pertama, lu harus berpikiran semua orang sibuk. Jadi lu nggak pengen ngerepotin orang lain dan lu push the limit diri sendiri gitu, sampai kayak gue pasti bisa ngerjain ini sendiri tanpa bantuan teman-teman gue kayak gitu. Lalu yang kedua ya bisa diandalkan. Kita bisa bantu orang lain meskipun kita nggak dibantu. Menurut gue itu simple tapi pelajaran terbaik selama gue 5 tahun di Taiwan sih, dari umur 18 tahun sampai tahun kemarin. Bener-bener pelajaran yang sangat banyak ya, termasuk tanggung jawab di tempat kerja, tanggung jawab sebagai ya pekerja kantoran lah, tanggung jawabnya juga besar. Terus ya mungkin itu yang kalian gak pernah lihat, tapi menurut gue ini boleh dibagikan biar bisa jadi pelajaran juga buat kalian. Kira-kira kalau misalnya kalian adalah orang tua yang mengirim anaknya, ya kurang lebih pelajaran yang gue dapat selama di Taiwan seperti itu sih. Ya mungkin ini bagian dari cerita kehidupan gue selama merantau di Taiwan ya. Kata-kata yang kalian tidak lihat tapi gue bisa rasain, gue bisa bagian dari proses gue lah gitu intinya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finisya, bye bye.